Saya sudah lama belajar satu hal. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara yang keras. Kadang ia hanya berupa angka, potongan data, dan jejak yang sengaja disembunyikan. Saya adalah seorang auditor forensik independen, sebuah pekerjaan yang sangat dihindari banyak orang. Perkenalan gak penting juga lah. Yang penting bukan siapa saya, tapi apa yang saya temukan. Siang ini terasa biasa dan membosankan sampai sebuah paket datang. Tanpa nama, tanpa pengirim, hanya satu kode di permukaannya, NJXR. Ini cukup untuk membuat saya paham. Ini bukan sebuah kebetulan. Ada drive dan satu instruksi singkat. Saya memutus semua koneksi, bukan karena takut dilihat, tapi karena saya tahu kebenaran tidak suka diawasi oleh mereka yang berkuasa. Salah. Bagaimana dengan ini? Nah, terbuka. Wah, terdapat file data-data yang harus diolah dulu ya. Baiklah. Prosesnya lama. Melelahkan. Setiap baris data harus diuji. Setiap pola harus dibuktikan. Saya tidak bisa menuduh hanya karena curiga. Saya juga tidak bisa menyimpulkan hanya karena ingin. Lalu, semuanya mulai terhubung dan mengarah pada sebuah kesimpulan. Oi, serius ini? Ini adalah bukti transaksi kasus korupsi. Skandal ini menyeret nama-nama besar penguasa. Ada 3 nama yang menjadi fokus terduga korupsi: Adrian Volker, Leonhard Wiseman, dan Mary Helgen. Ketiga nama ini merupakan idola saya karena mereka memang bagus dalam menjalankan tugas negara. Saya benar-benar tidak menyangka mereka terlibat dalam kasus ini. Adrian Volker, ia sering tampil dalam peresmian proyek besar, berbicara tentang pembangunan berkelanjutan,
efisiensi anggaran, dan kemajuan nasional. Namun di balik citra tersebut, alur kebijakan infrastruktur yang ia kawal menyimpan pola anggaran yang tidak lazim. Sejumlah proyek strategis menunjukkan lonjakan biaya tanpa justifikasi teknis yang memadai. Leonhard Wisman, ia dikenal sebagai pejabat yang menjunjung transparansi pengadaan dan sering dijadikan rujukan dalam forum tata kelola pemerintahan. Namun, terdapat pola pemenang tender yang berulang dan relasi vendor yang terlalu konsisten, di mana kompetisi hanyalah sebuah ilusi dan harga dikendalikan dari balik meja. Mary Helgen, beliau dikenal sebagai penjaga integritas keuangan negara. Dalam laporan publik, namanya selalu dikaitkan dengan upaya pencegahan penyimpangan anggaran. Namun, justru dari lapisan pengawasan itulah sejumlah anomali tidak pernah naik ke permukaan. Beberapa temuan berhenti di tahap klasifikasi internal, tidak pernah berkembang menjadi audit lanjutan. Keheningan dalam laporan tertentu menjadi tanda tanya besar, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena tidak pernah dicatat dan memang sengaja tidak dicatat. Sebenarnya saya masih menolak kebenaran yang terungkap dari data-data ini, tetapi fakta dan bukti-bukti yang saya dapati semuanya akurat dan tertuju kepada mereka. Hal ini membuat saya harus menelan fakta pahit karena idola saya ternyata adalah orang-orang yang korup. Dengan data ini di tangan saya, maka jelas lokasi ini sudah tidak aman. Saya sadar bahwa waktu saya di tempat ini sudah selesai. Saya tidak lari karena takut. Tidak, saya sejujurnya memang takut. Takut jika tugas ini tidak saya selesaikan dengan segera. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa kode-kode ini dikirim ke saya? Dan kode ini sangat rapi, terstruktur. Setahu saya hanya satu orang yang bisa membuat serapi ini, yaitu rekan saya dulu. Tetapi dia sudah wafat 5 tahun yang lalu. Mengapa kode ini baru sampai sekarang? Dan saya baru teringat dengan pesan dia sewaktu masih hidup. Dia berkata, jika suatu saat mendapati paket hitam polos, segeralah selesaikan. Kala itu dia juga cukup gelisah. Ketika saya bertanya, ada apa sebenarnya? Dia menolak untuk menceritakannya. 2 bulan kemudian dia wafat. Saya juga sangat terkejut mendapat berita itu dari adiknya. Yang lebih anehnya, dokter mengatakan dia wafat karena wabah COVID. Dan tentu saja,
Saya tidak percaya pada apa yang dia katakan. Saya meletakkan semua data dan hasilnya sesuai koordinat. Bukan sebagai tuduhan, bukan sebagai opini. Hanya sebagai fakta apa adanya. Nama palsu, akun palsu, tapi uangnya nyata. Uang langsung masuk setelah saya letakkan di tempat yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, si pengirim ini tahu siapa saya sebenarnya, dan tentu saja saya tahu siapa pengirimnya. Ternyata semuanya seperti itu ya. Sungguh sangat merepotkan. Tapi well done, Aibo.